Halo semuanya, kali ini kita akan membuat kurva S dengan menggunakan data labor unit yang ada di Primavera Physics. Jadi kali ini kita akan ada dua topik bahasan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mempersiapkan pengambilan data labor unit yang ada di Primavera Physics. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengolah data tersebut menjadi kurva S. Gitu. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah pastikan dulu data labor unit dan non-labornya itu sudah diinput ke Primavera Physics-nya. Ya, di sini sudah saya tampilkan juga nih kolomnya. Budget labor unit dan budget non labor unit. Di sini sudah ada value-nya ya. Nah, pastikan ini ada. Kalau misalkan teman-teman belum punya sampel project-nya, teman-teman bisa download di link deskripsi ya, sampel project ini. Kemudian setelah ini dipastikan ada, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan layouting. Nah, pengambilan data labor unit ini kita akan pakai ini nih, activity usage spreadsheet. Kita klik aja. Kemudian nanti di bawah akan tampil tampilan yang kayak gini. Nah, gitu. Sebenarnya yang nanti akan kita copy itu adalah bagian atasnya aja nih. Nah, atasnya aja. Di sini akan keluar data labor unit yang udah diinput ini. Nanti akan otomatis di sini kebagi menjadi biasanya itu tergantung proyeknya ya. Kebetulan ini karena proyeknya kecil, ini tampilannya udah langsung ke mingguan. Nah, ini udah langsung ke mingguan. Kalau misalkan teman-teman belum ke mingguan, cara mengaturnya klik kanan di sini, kemudian kita ke time scale. Nah, di sini ada date interval. Nah, di sini tinggal pilih aja, sesuaikan. Karena kan biasanya kurva S dalam di Excel atau di apa-apa hitungannya kan minggu ya, per minggu, cut-off-nya per minggu. Jadi di sini tinggal pilih aja minggu. Oke. Nah, nanti ini akan otomatis berubah menjadi per minggu. Kemudian selanjutnya yang harus kita siapkan adalah layout yang ada di sini nih. Sebenarnya ketika kita melakukan copy paste yang di bawah ini nanti ke Excel, kolom-kolom yang ada di sini juga akan ikut terbawa tercopy ke Excelnya gitu. Jadi sebenarnya data-data yang tidak perlu ini hilangkan aja. Nah, di sini saya akan hilangkan beberapa data. Jadi yang akan saya keep itu hanya data labor unit, non labor ya, tentang labor lah. Jadi di sini akan saya hilangkan itu. Durasi kita buang, remaining, baseline kita buang-buang juga. Kita akan fokus ke labor unit dan non labor unit. Nah, kemudian di sini oke, kita geser dulu. Ada yang harus kita setting. Jadi cut off mingguannya ini di hari apa, atau hari pertama kerjanya itu di hari apa. Nah, di sini cara mengatur hari kerjanya mulainya dari apa, kita masuk ke admin, kemudian admin preference. Nah, di sini di general ada yang namanya first day of week. Nah, ini hari pertama kerjanya hari apa, teman-teman tinggal atur aja. Nah, sepengalaman saya di dunia perproyekan, rata-rata cut off-nya itu di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Karena kita punya waktu Sabtu Minggu, nah sampai Senin biasanya inputnya uploadingnya itu nanti hari Senin. Biasanya kayak gitu sih selama di proyek, rata-rata kayak gitu. Tapi kalau misalkan belum ditentukan, teman-teman tinggal tentukan aja minta. Tapi kalau saran dari saya mendingan cut off-nya hari Jumat. Jadi hari pertama perhitungan cut off-nya nanti hari Sabtu. Jadi kita punya spare nih Sabtu Minggu. Nah, biasanya uploadingnya Senin pagi. Biasanya kayak gitu. Nah, saya sesuaikan aja, tapi ini tergantung perusahaannya. Hari apa tinggal sesuaikan. Kemudian nanti di sini hari Sabtu. Kemudian kita close. Nah, setelah ini kita ambil datanya, klik yang di bawah ini ya, Ctrl C. Kemudian kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini kita langsung pastikan aja. Nah, gitu. Ini kita gedein. Oh, ini gak keambil ya. Sebentar. Kita ulangi lagi. Ctrl C. Ctrl P. Nah, sekarang udah keambil. Oke. Jadi, ini kalau misalkan kita lihat proyeknya sampai 9 Desember ya. Coba kita lihat. Ini mulainya 30 September 2023. Tadi kita atur hari pertamanya itu adalah hari Sabtu. Coba kita cek kalender.
bulan September 2023. Nah, jadi tanggal yang ada di sini adalah hari Sabtu. Jadi hari pertama kerja yang ada di sini adalah hari Sabtu ya. Jadi udah sesuai. Nah, biasanya kadang di beberapa proyek menuliskan di tanggal atasnya itu adalah tanggal cut off atau tanggal terakhir kerja. Ya, itu tinggal sesuaikan aja nanti. Sebenarnya kan tanggal 30 September itu sama dengan tanggal cut off tanggal 29 September. Ya, nanti itu gimana aja caranya gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data dari Primavera Fisik, sekarang kita akan lakukan olah pembuatan kurva S-nya. Sekarang kita masuk ke tahap kedua nih. Kita sekarang mengolah kurva S. Oke, di sini biasanya supaya memudahkan kita ke depannya gitu dalam pengolahan kurva S. Jadi nanti kita setiap minggu itu hanya melakukan copy paste ke halaman ini aja. Jadi kurva S-nya itu dibuat di sheet yang terpisah. Jadi jangan langsung diedit di sini. Kita buatkan lagi satu sheet. Di sini kita bisa tuliskan this way labor unit gitu. Jadi nanti setiap minggu kita cuma copy paste di sini, nanti si kurva S-nya itu bakal ngambil data ke sini. Nah, kemudian sekarang kita akan olah kurva S-nya. Yang pertama-tama kita akan membuat kurva planning. Jadi di sini kita sembarang dulu aja, nanti kita rapihkan. Kita tulis planning, jangan planning, baseline aja ya. Baseline labor unit. Baseline labor unit. Kemudian di sini kita ambil dulu tanggal-tanggalnya. Kita pastikan. Nah, kemudian sekarang kita ambil data yang ada di sini. Ini kan ada dua nih, budget labor unit dan non labor unit. Kita harus totalkan. Nah, adapun perbedaan dari labor unit dan non labor unit, itu labor unit itu langsung ke pekerja, non labor itu biasanya pembelian barang-barang, jadi nilainya itu ke non labor unit gitu. Jadi di sini harus kita totalkan. Jadi pakai rumus sama dengan sum dalam kurung. Kemudian di sini kita arahkan ke budget labor unit dan non labor unit. Kemudian di sini kita enter. Kemudian di sini kita drag. Nah, kita sudah punya data budget labor unit dan non labor unit. Kemudian selanjutnya adalah kita sudah punya data-datanya ya, total-totalnya. Kemudian di sini kita akan buatkan kumulatifnya. Jadi di sini kita drag dulu ke bawah. Kita kasih tambah kumulatif baseline labor unit. Oke. Ini yang pertama kita sama dengan ke atas. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan ini ditambah ini. Oke. Selanjutnya kita drag. Oke. Kita sudah punya kumulatif baseline labor unit. Sekarang kita akan buat garis kurva S-nya. Kita ke insert. Di sini kita buatkan kurva S. Yang pertama aja. Kemudian di sini kita ambil datanya. Kita arahkan ke yang bawah. Ini series name, kumulatif baseline labor unit. Kemudian value-nya kita ambil yang kumulatif juga, ini yang bawah. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita atur tanggalnya, akses labelnya buat tanggal-tanggal. Oke, sekarang kita sudah punya garis dari kurva S plan. Oke, atau baseline-nya sekarang kita sudah punya. Nah, ini nih kalau misalkan awalan ini kita belum atur, ini bakal otomatis per 2 hari nih, per 2 hari. Kita atur dulu. Kita ke klik kanan sebelah sini, kemudian format chart area. Di sini kita atur
kita klik tanggalnya, access option. Nah ini majornya kita jangan 2 hari, kita atur jadi 7 hari biar sama. Kita enter. Nah, sekarang udah sama jadi per minggu. Selanjutnya coba kita tampilkan ininya nih, data label. Bukan data tabel ya, data label. Nah sekarang data labelnya udah keluar. Oke, sekarang cumulative baseline labor unit kita sudah punya garis baseline ini atau planning. Kemudian selanjutnya kita akan ambil data aktualnya. Yang kedua, di sini kita akan tuliskan actual labor unit. Kita ambil datanya sama dengan sum dalam kurung. Oke, ini enter. Kemudian ini drag sampai, coba sampai akhir dulu. Sebenarnya untuk aktual itu sampai di minggu tersebut cut off-nya gitu. Nah ini cut off-nya itu ada di 28 Oktober ya, jadi sebenarnya ini nggak perlu, kita hapus aja. Sekarang kita tuliskan kumulatifnya. Kumulatif labor unit. Kemudian kita copy paste aja yang di sini. Ctrl C, kita pastikan ke bawah. Nah, oke. Sekarang kita akan buatkan garis kurva S-nya. Di sini kita select data. Kemudian di sini kita add kumulatif. Ini harus pakai aktual ya. Ini kita edit. Selisnya kita arahkan ke sini. Oke. Kemudian tanggalnya juga kita perbaiki. Oke. Kemudian kita oke. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi ini antara plan dan aktual dia terlambat ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga ada yang namanya ahead atau behind, supaya tahu apakah kita ini telat atau enggak. Walaupun di sini udah kelihatannya kita telat. Sama dengan kumulatif aktual dikurangi dengan baseline ya atau planning. Artinya di minggu pertama ini sampai cut off di 28 Oktober ini kita terlambat gitu, dan garisnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba atur dulu ini nih si totalnya. Jadi kita akan pindahkan ke sini. Caranya adalah kita klik di sininya nih, kemudian text option. Nah di sini aksesnya kita bukan di situ, di mana kan. Nah di sini bukan next to axis tapi pilihannya adalah height. Nah gitu. Oke, sekarang kita sudah punya garis baseline dan aktual gitu. Jadi planningnya kayak gini, aktualnya kayak gini. Kita ada behind. Oh iya, ini supaya berbeda juga, kita kasih conditional formatting. Kita kasih kalau misalkan ada minus, warnanya berubah jadi merah. Nah gitu aja. Sekarang kita akan menentukan garis forecastnya. Nah kali ini kita akan belajar cara manualnya terlebih dahulu. Manual itu ya gampang lah ya. Kita sekarang buatkan dulu dua baris. Kemudian di sini kita edit, bukan aktual lagi labor ya di sini, tapi forecast labor unit. Kemudian di sini ada kumulatif forecast labor unit. Di sini kita kasih aktual. Nah, kalau misalkan kita manualan, itu gampang sekali. Kita cari tahu dulu remaining-nya berapa. Nah, kalau misalkan manualan, itu gampang sekali. Yang hanya kita lakukan adalah kita cari dulu. Kita di sini buatkan rumus dulu.
di sini sama dengan sum dalam kurung ini sampai sini ditambah sum dalam kurung dari sini sampai sini. Oke, sekarang kita punya 3780 ya. Kemudian di sini kita sama dengan sum juga dari sini sampai sini. Nah, kita lihat ini adalah indikatornya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan angka-angka forecastnya aja. Kalau manualan ini, misalkan ini kan 7780 ya. Jadi perkiraan jadi sisanya itu adalah 4220. Kita tinggal sebar aja manual. Misalkan ya ini kita taruh 1000. Nah, ini udah naik nih. Misalkan ini 1000 juga. Kita geser dulu. Nah, ini kegedean. Kita rubah ini jadi 500. Ini juga kita rubah jadi 500. Nah, ini kita rubah jadi kurangi 280. 720. Jadi pas. Ini kalau misalkan cara manualan gitu. Cara manualan. Kemudian kita hitung kumulatifnya. Kumulatifnya untuk yang garis forecast kita harus melanjutkan dari sini ya. Jadi sama dengan ini itu kita ambil dulu total dari kumulatif aktual. Kemudian di sini kita sama dengan ini ditambah ini. Nah, totalnya sama 7000. Kemudian di sini kita tampilkan di kurva-nya. Select data. Di sini kita add. Series name-nya adalah cumulative forecast. Kemudian series value-nya kita ambil yang di bawah ini. Oke, kemudian tanggalnya juga kita ambil ini. Oke, sekarang kita sudah punya garis forecast-nya. Ini kalau cara manual. Nah, kemudian di sini kita supaya agak berbeda, garisnya kita rubah jadi garis-garis. Garis-garis. Kemudian di sini kita tampilkan legend-nya. Oke. Kemudian ya ini legendnya kita atur di bawah aja nih. Nah, kayak gini. Lebih baik. Oke, ini adalah cara manualan menggunakan forecasting di Primavera ya, manualan. Nah, di sini selanjutnya kita akan manualan juga, tapi nggak menggunakan kita input di sini, tapi kita akan sedikit menggunakan rumus. Caranya adalah di sini kita akan tuliskan dulu, kita harus tahu dulu remaining-nya berapa. Jadi biar kita gak input manualan, sama dengan sum dalam kurung jangan dulu remaining ya. Sebelum ke remaining kita harus tahu dulu total labor unit sama dengan sum dalam kurung sini. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga total aktual labor unitnya. Ini supaya proses pemahamannya gampang gitu. Jadi kita rumusnya kita taruh dulu di sini. Tapi nanti bisa kita satukan kok. Total aktual labor unit di sini kita kasih sampai sini. Oke. Sekarang kita cari remaining ya, sama dengan
7.000 dikurangi 3.000. Oke. Artinya remaining adalah 3.220. Kemudian dari remaining ini kita bagi nih jumlah sisa minggunya, remaining week, sama dengan count, kita arahkan dari sini sampai sini. Kemudian sekarang kita buat rumus pembaginya, sama dengan ini dibagi ini. Artinya hari rata-ratanya itu adalah 536. Nah, dari sini kita tinggal sama dengan ini ke sini. Kemudian kita geser. Ini harus kita kunci dulu ya. Jadi di sini ini tombol F4 keyboardnya rusak. Jadi kita manual pakai dolar di sini, dan kita kunci juga ini, kita pakai dolar. Oke, sekarang kita drag. Gitu. Jadi sekarang ini otomatis nanti ngitung sendiri berdasarkan data labor unit dan yang ada di sini gitu. Ini otomatis. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan formula gitu, formulanya ada di bawah ini. Tapi kalau misalkan kita mau buatkan formulanya langsung di sini, itu bisa juga. Caranya adalah kita di sini kita input satu-satu. Yang pertama, kita harus total budget labor unit dulu ya. Ini kita tambahkan dulu, sum dalam kurung total budget labor unit, itu kita tambahkan di sini, kurung tutup. Nah, hasil dari ini kita kurangi, kita sum lagi total aktual. Aktual itu yang bawah. Aktualnya berapa? Oke, kurung tutup. Kemudian di sini artinya kita sudah punya data remaining, ya kan? Kita sudah punya data remaining, kita kasih dalam kurung. Kemudian sekarang kita bagi dari rumus remaining week ini, count dalam kurung remainingnya di sini sampai sini ya, kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama 536. Kemudian di sini sebelum kita geser ke belakang, kita harus kunci-kunci dulu nih. Nah, ini kita kunci dulu biar gak pindah. Pakai tekan F4 ya. Ini karena saya F4 nya gak jalan, jadi saya manualan. Ini juga sama, ini juga sama, dikunci semuanya. Kemudian kita geser samping. Ups, ada yang salah nih. Apa yang salah? Ada yang gak kekunci nih. Oh iya, ini nih gak kekunci. Ini kita kunci juga. Oke, sekarang kita geser sampai sini. Nah, hasilnya sama juga, cuman bedanya ini bisa kita hapus. Nah, jadi kayak gitu cara menentukan forecast manualan ya, tanpa Primavera P6. Sebenarnya ini kurang efektif juga. Kenapa kurang efektif ya? Karena ini berdasarkan kita hanya bagi rata, dan umumnya pada dasarnya biasanya standarnya itu emang bagi rata, tapi benernya itu bukan ya. Benernya itu jangan menggunakan bagi rata kayak gini, jangan menggunakan kira-kira juga, itu sebenarnya kurang tepat lah. Benernya kayak gimana ya? Benernya itu langsung kita ngambil data dari P6. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita balik lagi ke Primavera P6. Jadi di sini ada yang namanya remaining labor unit. Sebenarnya ini tadi sudah kita copy juga. Kalau misalkan teman-teman belum ada remaining labor unit, nanti tinggal di sini aja nih, spreadsheet field. Di sini tinggal atur, ada di unit ini. Nah, di sini kebetulan ini sudah saya atur. Jadi budget labor, aktual sama remaining. Kalau nanti ada, nanti tinggal di sini tinggal geserin aja ke sini. Oke. Selanjutnya
karena tadi sudah kita copy, pasti ada di sini nih. Nah ini remaining labor unit. Nah sebenarnya data yang betulnya itu ada di sini, data yang betulnya itu. Nah sekarang cara memasukkan ke sini, ini kita hapus ya, cara manualan. Nah mulanya itu kalau misalkan kita lihat remaining labor unit itu dari 28 Oktober. Dari sini nih 28 Oktober. Kenapa dari 28 Oktober? Sekarang ini kita tarik dulu ya, sama dengan seperti biasa. Ini harusnya kita zoom dulu dalam kurung, kita hapus dulu ini sampai sini, enter. Nah ini tuh harus kita ambil dulu datanya. Jadi forecast labor unit ternyata di tanggal 28 itu sudah terlambat lah ibaratnya 318, yang mana kalau misalkan ini ditambah ini hasilnya itu yang ini gitu. Jadi sebenarnya di forecast itu di Primavera Fisik seharusnya di tanggal 8 di forecast itu angka ini tuh sudah keluar di remaining itu. Nah, di remaining itu. Kemudian selanjutnya ini kita geser. Sekarang kita hitung kumulatifnya. Kumulatifnya sama dengan kita harus mulai dari sini. Nah, tapi bukan cuman ini aja. Untuk awalan ini kita tambah sama yang ininya juga. Kemudian enter. Nah, nanti di sini kan sama gitu angkanya. Gitu. Kemudian di sini kita geser. Sorry bukan geser ya. Ctrl Z sama dengan ini ditambah ini. Kemudian ini kita geser. Nah, ujungnya benar 7000. Tapi bisa jadi mungkin ada beberapa orang yang komplain, lah kok di sini ini kan udah cut off, masa udah cut off yang lalu udah kita forecast, itu kan salah. Jadi sebenarnya ini itu jangan kita tambah di sini, ini itu. Jadi ini kita sama dengan dulu di sini. Yang harus kita tambah itu awalannya aja nih yang ini. Ini ditambah sama ketertinggalan di minggu yang ini. Jadi hasilnya sama juga. Jadi kayak gitu. Nah kemudian bagaimana cara kita tahu garis forecast ini? Ya sekarang data ini itu dari Primavera Fisik. Bagaimana cara kita menentukan aktiviti-aktiviti ini? Ya kita tinggal nanti tarik lagi dari fisik gitu. Karena angka-angka ini keluar dari fisik berdasarkan distribusi activity yang ada di Primavera Fisik ini. Nah, gitu. Jadi nanti trackingnya gampang. Adapun nanti bagaimana cara trackingnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi bagaimana cara membuat kurva S di Primaveranya itu seperti ini. Oh iya, satu lagi. Kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nih, antara planning aktual kemudian yang ini forecastnya ini sama, lihat garisnya sama. Kenapa coba? Nah di sini alasannya adalah karena yang kita pakai di sini adalah budget labor unit sebagai baseline-nya. Sebenarnya yang digunakan buat baseline itu bukan budget labor unit, tapi adalah baseline labor unit. Nah di sini kita perbaiki lagi nih ya. Kita harus menampilkan ada yang namanya baseline project labor unit. Nah, nilainya itu adalah ini. Oke, kita geser ke sini. Kemudian kita oke. Ini kita minimize lagi. Nah, ini nih baseline project labor unit. Yang harus kita pakai ini itu adalah ini. Syaratnya adalah kita harus sudah attach baseline dari project ini. Jadi di sini udah saya masukkan juga ya. Nih, storage tank B1. Teman-teman yang mau download baseline-nya silakan ada di link deskripsi. Jadi baseline-nya itu berbeda dengan ini. Berbeda bukan dalam artian kalau baseline itu nggak ada aktualnya. Kalau ini kan sudah ada di aktual, sudah di running. Oke, sekarang kita akan masukkan perbaiki
baseline ini, jadi bukan ke budget labor unit tapi ke baseline project labor unit. Ini kita perbaiki, kita arahkan ke belum kita copy ya, kita copy dulu. Ini kita copy, kita pastikan di sini. Kayak agak ada yang berubah ya. Coba kita project dulu. Oh iya, kita harusnya dari sini nih pastinya. Oke, kita Ctrl P. Oke, nanti ini sebenarnya bakal otomatis kalau misalkan ada updatean, nanti si escape-nya ini bakal otomatis itu, karena ini belum ada updatean, jadi hasilnya bakal kelihatan sama. Kita hide dulu. Nah, yang sebenarnya harus kita ambil adalah nih baseline project labor unit. Nah, lihat beda ya antara baseline sama budget labor unit. Untuk perbedaan antara budget labor unit dengan baseline itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kita perbaiki dulu. Kita ambil ke sini. Bentar. Kemudian ini tinggal kita geser aja sampai ujung. Nah, di sini ternyata baseline itu kayak gini. Cumulative budget labor unit. Nah, gini. Baseline-nya itu kayak gini. Ternyata kalau misalnya kita lihat baseline-nya di sini itu kita sudah ahead ya actual labor unitnya. Nih, banyak yang udah kita selesaikan di awal-awal. Cuman dari sini ini nih kita lihat area ahead atau behind. Oh ya, tadi conditional formattingnya itu cuman buat ini ya less than aja. Sekarang kita tambahkan lagi, kalau misalkan greater than 0, kita kasih warna green hijau. Artinya kita selalu ahead nih dari proyek. Nah, kemudian di sini kenapa ada perbedaan antara baseline dengan aktual? Jadi di sini adalah 6997, sementara total tadi itu ada 7000. Nah, ini bisa jadi ketika dalam perjalanan pembuatan si proyeknya itu ada penambahan atau perubahan, jadi sehingga mempengaruhi ke sini. Kemudian bisa jadi juga karena faktor 2 angka di belakang koma dari primavera Pisces. Nah, ini pembahasannya ini agak cukup jauh juga, tapi untuk sementara sekarang untuk penentuan project baseline itu cara benernya itu kayak gini. Nah, adapun perbedaan angka ini dengan ini kita akan bahas di video selanjutnya gitu. Bisa jadi di project yang teman-teman lakukan itu bisa jadi sama angka dengan ini, bisa jadi juga ada perbedaan. Itu biasanya perbedaan itu ada sampai dari 7 sampai sama gitu. Jadi selisihnya itu kurang lebih 7. Dan itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.